persatuan. Maka Mbah Hasyim menerima traffic tinggi, menjadi lampu merah dari para ulama. Berdirilah MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Itu kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi yang lain baru mari kita bangun kerukunan di 212. Mbah Hasyim sudah duluan ketua MIAI. Bahkan Mbah Hasyim sudah ketua Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi. Ada kenapa Indonesia selamat? Karena Indonesia punya turos, ada Nahdlatul Ulama, ada Gus Dur, ada Kiai Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salihin, monggo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Bu Nyai Sinta Nuriyah yang kita hormati, Ketua Yayasan Wahid Hasyim, Pak Nur yang hormati beserta keluarga, Pak Rektor beserta Sivitas Akademika dan Rektor yang sebelumnya, yang alhamdulillah masih membisikkan kepada Rektor berikutnya, bahkan terkadang intervensi. Dari seluruh undangan, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini bahasa akademik jadi rada beda. Nek pesantren iki khol ngono wis. Nah, berhubung di pesantren apa di Unwahas ya apa tadi? Deklarasi United. Ah, angel kiai bahasano. Pokoke ngoten niku lah Pak Nur gawe angel tok. Jadi tiga tokoh ini secara berkesinambungan memberikan kontribusi yang luar biasa kepada bangsa Indonesia, terutama dari sisi yang paling pelik, dari sisi yang paling rumit dan rentang konflik. Tiga tokoh ini. Jadi hal-hal yang lain itu lebih teknis dan lebih mudah. Di dalam sebuah negara, semua konflik ada jalan keluarnya. Orang menikah kalau konflik, jalan keluarnya ya ke pengadilan, ada tempatnya. Orang ribut tanah di negara, datang aja ke BPN atau ke pengadilan, ke agraria, ketemu jalan keluarnya. Semua ada jalan keluarnya. Duren hilang, ada jalan keluarnya, polisi. Tapi yang paling rumit di dunia ini, di negeri ini, adalah agama. Karena kalau terjadi konflik, itu wasitnya nggak ada. Ini, jadi membicarakan tiga tokoh ini adalah membicarakan ada ruang dengan kontribusi yang paling rumit di sebuah negara. Ribut rektor, senat, kementerian, beres. Jadi apapun ada jalan keluarnya. Yang paling susah itu di negeri manapun itu adalah konflik agama. Keributan agama, konflik agama, karena Tuhan tidak pernah turun tangan. Ini yang benar, ini yang salah. Maka sumbangsih orang yang mampu membangun agama secara inklusif itu sesungguhnya adalah sumbangan yang luar biasa dan mungkin bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Mbah Hasyim, Gus Dur, Mbah Wahid ini memberikan kontribusi di situ. Ini yang harus kita ingat. Nah, Indonesia dengan mayoritas muslim sebagai sebuah nation state-nya nggak baru. Nation state itu sudah cukup lama kalau di Indonesia. Semenjak Kutai Kartanegara sudah ada nation, sudah ada state. Yang terbesar bahkan Majapahit. Bahkan Singasari sudah bisa menaklukkan Mongolia. Artinya sebagai sebuah nation dan sebagai sebuah state, sebagai sebuah bangsa dan sebagai sebuah negara, kita belajarnya sudah cukup lama.
Islam datang ke Nusantara itu adalah ketika terjadi konflik yang luar biasa di dalam agama Islam. Ini yang harus diingat. Kenapa sampai kemudian Islam itu bergerak keluar Arab? Itu salah satunya adalah karena konflik yang luar biasa, yang gak bisa kita nafikan. Bahkan sampai cucu Nabi pun dipenggal. Ini peristiwa yang terjadi di dalam agama. Pertanyaannya, kenapa ketika masuk ke Indonesia toksik-toksiknya itu hilang gitu. Gitu lah. Jadi yang tadinya rentan konflik, yang tadinya rentan, ini kok begitu masuk ke Indonesia kok jadi soft. Nah ini, jadi ini tidak dengan sendirinya. Karena konflik antara Abbasiyah, Umayyah, Fatimiyah, itu kan konflik yang luar biasa, saling bunuh antar anak, saling bunuh dalam keluarga. Tapi alhamdulillah ketika datang ke Indonesia, ini soft. Datang ke Afrika, ini keributannya nggak berhenti sampai hari ini. Datang ke Eropa, keributannya nggak berhenti sampai hari ini. Bahkan yang di Arab sendiri sampai sekarang belum selesai, termasuk yang di Afghanistan. Kenapa yang datang ke sini ini soft dan berkembang loh ya. Ini yang kadang saya nggak habis pikir. Akhirnya ya terpaksa saya nanya, karena referensinya hampir nggak ada. Referensi yang kenapa yang begitu masuk ke sini, ini kok terfilter. Sehingga semua negara yang melakukan studi Islam itu punya catatan-catatan tersendiri terhadap Islam Indonesia. Nah ini, maka terkadang saya itu, oh ya, karena Islam di Indonesia ini kan Islam yang tidak dilahirkan dari proses semata-mata dialektika sosial, tapi ada proses petunjuk dari Allah. Kan itu. Karena apa? Karena kebetulan Islam ini kan punya kerangka ya, kerangka. Kerangka pertama adalah Islam di zaman Rasulullah. Ini yang pertama. Dan itu di Mekah, di Arab. Yang waktu itu Arab pun susah menerima Rasulullah. Karena Nabi Muhammad itu lahir sebagai nabi, ditunjuk sebagai nabi. Nah, nabi itu konsep. Nabi itu jabatan konsep yang tidak lahir dari konsep sosial, tapi dia konsep kitab suci. Messenger. Messenger itu kan bukan petunjuk masyarakat, tapi dia turun wakil Tuhan. Nah, itu ada dalam kitab suci. Nah, kitab suci itu tidak ada di Mekah. Kitab suci itu tidak ada di Arab. Kitab suci itu ada di Filistin. Paling dekat itu ada di Madinah. Mekah kosong, fatrah. Karena Mekah itu ditinggal Nabi, itu Nabi terakhir di situ itu Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail, tidak ketemu Nabi lagi sudah. Jadi ketika ada Nabi, orang Mekah nggak kenal Nabi itu siapa, Nabi itu apa. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu di Filistin, nggak terlalu susah, wong sudah kenal. Kayak Semarang kedatangan kiai, ya paham lah, Gus Mafik gitu. Wong paham kiai di sini. Coba kalau saya di aborigin atau di pedalaman Irian gitu, pasti dikira tim pemburu babi. Ini asing, jadi Nabi Muhammad ini. Makanya kerangka dasarnya di Mekah itu Allah bikin dokumentasi yang luar biasa. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Jadi saksinya itu ya namanya Allah itu tok. Yang lain nggak ngerti. Jadi Muhammad Rasulullah itu yang ngerti ya cuman Allah. Orang Mekah nggak ngerti. Makanya ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban, asing.
Sehingga ditolak ya apa ya. Tuhannya banyak diajari Tuhan satu. Susah air suruh jinabat kan pusing gitu kan. Udah tahu panas disuruh wudu. Suruh puasa. Makanan susah suruh sedekah. Jadi pelajarannya memang susah. Tapi Nabi Muhammad berhasil karena apa? Uswah. Nabi tidak memberikan tarbiyah, tapi uswah, menteladani, menjalankan sendiri. Nah, yang nggak sepakat namanya disebut kufar, makanya asyidda'u alal kufar. Kufar ini adalah yang nggak bisa terima karena nalarnya mungkin ya nalarnya pendek atau problem fi qulubihim maradun. Problemnya banyak. Fazadahumullahu maradun. Nah, sampai akhirnya kemudian terjadi rekonsiliasi. Ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujada yabtaquna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ini terjadi rekonsiliasi yang ada cuman mengharap ridha Allah. Jadi ikhlas semua, yang tadinya budak jadi tukang adzan ya gak ada masalah. Rukun, rekonsiliasi besar, yang tadinya kafir mu'alaf masih punya anak mu'alaf. Kayak Muawiyah ini mu'alaf, bapaknya Abu Sufyan mu'alaf. Mukallafnya baru di Yazid. Sayyidina Ali mukallaf. Nah, Sayyidina Umar mu'alaf. Sayyidina Abu Bakar mu'alaf, semuanya mu'alaf. Tapi rukun, ruhama ubainahum. Dengan para budaknya rukun. Nah, setelah melalui proses itu, dokumen Al-Quran tegas. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu sudah digambarkan seperti tanaman kazar'in, maka ada yang nanam di Afrika, ada yang nanam beserta konfliknya, beserta toksiknya ditanam di semua tempat dengan kekerasannya. Tariq bin Ziyad sampai kapalnya dibakar biar nggak bisa pulang, dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang ke Cina. Nah, yang kesini inilah yang agak beda, yaitu yang disebut wali. Nah, wali inilah yang membedakan dengan Islam yang masuk ke beberapa negara. Wali ini menggunakan konsep kazar'in seperti tanaman. Makanya lahir tembang lir ilir tandur itu. Jadi tandur itu adalah bahasa Al-Quran. Tandur yang tanam, ditanam. Lah cuman cara nanamnya gimana? Wong ketemu yang berbeda-beda. Tumbuhan yang dibahas juga lebih banyak di sini. Kalau bahas tumbuhan di sana paling ya kurma, jeruk. Begitu sampai sini tumbuhannya banyak yang dibahas. Yang makanan halal itu banyak. Yang haram juga tambah banyak, tambah cipluan, tambah duren, tambah kesemek. Makanya jadi kiai di sini terus lebih pintar daripada kiai di sana. Bakas kewan sana paling tinggal unta sama kambing. Nggak ada bakasan terenggiling, undur-undur, nggak ada. Bahkan bakasan hantu itu di sini lebih banyak. Sana cuma jin syaitan. Nggak ada bakasan wewe gombel itu turunan siapa? Nasabnya sampai mana ini? Suster ngesot itu nasabnya tekondi. Loh ya kan? Turunan jin apa turunan setan apa turunan iblis itu? Apalagi kalau ricu, ini bakasannya lebih banyak. Nah, kenapa para wali yang harus menyelesaikan ini? Karena nation state dan agama sudah komplit di sini. Negara bangsa sudah utuh. Apapun yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia sudah ada di sini. Ngomong bangsa ya wis ada, ngomong ekonomi ya komplit, ngomong menungso ya sudah komplit. Ya ngomong apa aja di sini sudah komplit. Jadi ngejak gelut wong kene tukang gelut. Mau disebarkan dengan kelahi kepruk wong kene ya bubar. Mau ngajar ekonomi orang kini pedagang semua, kastanya sudra. Jadi makanya enggak mudah. Nah sementara di sini itu Hindu, yang punya otoritas agama itu Brahmana gitu loh. Jadi kesatria kan nggak boleh ngomong agama, para raja. Wesya pegawai nggak boleh. Sudra petani pedagang nggak boleh ngomong agama. Wong petani pedagang senengane dodolan kok ngomong agama. Engko agama ini didol. Gitu. Apalagi kasta paria pengemis, sudra pengemis. Paria pengemis bawahnya kuca, nggak mau kerja, nggak mau minta tapi ngentit. Makanya yang suka ngentit bansos itu turunan kuca itu. Terus ada mereka itu maling tapi masih malu.
Nah, malu. Nah, ada candala itu berani dia tunjukkan badan gini, begal itu. Nah, otoritas ini dipegang Brahmana. Nah, yang bisa ngimbangi Brahmana ini siapa? Ya wali itu. Brahmana punya cakti, wali punya karomah. Makanya yang bisa masuk ke sini wali karena ngimbangi Brahmana. Saudagar nggak diterima mau saudagar itu sudra. Makanya dalam standar epistemologi pengetahuan kalau ada yang mengatakan yang menyebarkan Islam itu saudagar, ini tertolak dalam filsafat ilmu, ini tertolak. Jadi makanya ada konsep wali karena ngimbangi Brahmana. Lah di sini inilah. Nah wali itu tidak punya takut apa-apa. La khaufun alaihim walahum. Ya dia nggak punya takut. Kenapa? Karena wali itu kalau mau melakukan sesuatu itu download. Nah, ini bedanya. Wali itu download. Tidak baca buku tapi download. Kemana? Cloudnya dunia ini. Dunia ini kan punya pusat data. Pusat data dunia itu kan ada di langit ketujuh sana. Jadi catatannya Pak Nur Rahmat jam segini apa itu ada. Kapan jadi rektor ada. Kapan jadi Basnas ada. Kesandung jam berapa. Catatannya ada semua. Dunia ini ada blueprintnya. Orang Yahudi menyebut tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Orang Islam menyebut Lauhil Mahfud. Ini kan cloud kan, ini hard disk. Bisa diretas itu. Bisa di-download. Makanya wali-wali itu kalau melakukan pekerjaan nggak sibuk, cuman download gitu aja. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Makanya terus download ono sing 3 tahun gini diem, itu download. Itu download. Nabi Muhammad 15 tahun di Gua Hira. Syekh Abdul Qadir 25 tahun. Sunan Geseng 3 tahun, Mbah Hashim entah berapa tahun. Download ini tiap malam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu namanya download. Makanya wali-wali itu paketannya besar. Lah kita nggak punya paketan, kalau tidak download langsung tidur paketan entek. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lah itu kan. Loh, makanya kan kita dari awal sudah diajarkan bagaimana menggunakan konsep download. Pelajaran dasar pertama adalah kita diajarkan saling mendoakan, saling kirim doa. Kan gitu. Saling kirim doa. Karena apa? Manusia itu punya catatan di sana. Diregister sebelum turun ke sini. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Terus dikasih paketan kan, manusia itu jodohnya ini, rezekinya ini, nyawanya sekian. Kalau paketannya habis ya kik, udah selesai. Mati. Loh makanya manusia itu saling bisa mendoakan, saling apa, kayak handphone. Kan gitu, kayak handphone. Handphone itu kan terdaftar di situ, makanya bisa download, kemudian bisa sharing, saling gambar, kirim foto, kirim apa. Yang penting punya paketan. Kalau nggak punya paketan, pakai wifi gratis, gratisan. Lah manusia kan juga sama. Yang dikirim apa? Al-Quran, doa, Fatihah kayak tadi itu. Yai Ismail itu kirim Fatihah, tahlil itu. Nah kenapa Quran? Karena Quran itu juga downloadan PDF. Duh, jangan dikira Quran itu enggak downloadan. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Makanya Iqra dan seterusnya itu Quran. Nah Quran itu downloadan, produk cloud Lauhil Mahfud. Makanya Quran itu turun itu pakai coding, ada algoritmanya. Algoritmanya apa? Abjadun hawazun. Makanya Quran itu ada coding-coding tertentu, alif lam mim nun kaf ya ain sad. Itu kalau dalam bahasa cloud atau dalam bahasa ini, itu namanya coding, algoritma. Orang kalau menguasai coding dalam algoritma itu dapat materi. Makanya kalau menguasai coding gampang, wong manusia itu terdaftar di sana. Kita pengen perempuan cantik, nggak usah pakai I love you, nggak usah dilamar, kasih coding aja, kasih huruf berapa, tempelkan di pintu rumahnya, I love you. Nah, itu makanya ada istilah raja kan dulu. Lah makanya ulama-ulama dulu punya pelajaran coding. Imam Ghazali punya kitab Al-Awfaq, ada kitab Syamsul Ma'arif. Jadi sebenarnya kalau mau apa-apa orang bisa punya coding. Misalnya Unwahas mau mengajukan proposal ke kementerian,
Proposalnya dikasih coding, kasih, itu pasti dikasih. Tulisi huruf apa, 4 huruf apa berapa, itu coding. Lah Quran mengajarkan coding. Cuman belakangan coding dianggap musyrik, jadi akhirnya ya kaum muslimin nggak ketemu codingnya. Lah makanya coding ini kan bisa dibagi ke manusia ini, kirim Fatihah, kirim doa. Yang penting punya paketan. Kalau nggak punya paketan ya pakai wifi gratis. Gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Caranya gimana? Tawassul ila hadratin nabiyil mus. Oh, pakai provider tertinggi. Bis itu wa ila jamil anbiya wal mursalin by name by address itu. Tapi begitu wa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'min, enggak ada nama, enggak ada alamatnya. Terus habis itu share it kan Al-Fatihah, kebagi. Tuh, ini kan teknologi kuno yang sesungguhnya. Wali itu download seperti itu. Makanya punya bagaimana menanam kazar'in. Pertama nanam Islam di negeri yang sudah ada dan berbeda-beda. Makanya muncullah istilah-istilah lokal, kiai, santri. Nah ini diteruskan gitu lah. Siapa yang nerusin? Ya Nahdlatul Ulama. Makanya NU tegas mengatakan penerus para wali. Nah apa yang diteruskan? Ya perjuangan wali yang dalam nilai agama dan bagaimana menata manusia yang menerima agama. Makanya agamanya dimasukkan dengan konsep zar'in, konsep tanaman, manusianya ditata, hidup di nation state ditata. Makanya yang tadinya kasta-kasta dirubah sesuai dengan cara Islam, dan itu bisa diterima. Apa caranya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dikenalkanlah konsep ra'iyah. Yang tadinya raja hamba kawula Gusti dikenalkan konsep ra'iyah. Nah ra'iyah itu orang boleh berbeda apa saja, yang penting hiduplah saling bertanggung jawab. Nah itu yang akhirnya diserap menjadi rakyat. Jadi rakyat atau ra'iyah ini bahasa Rasulullah untuk menata manusia yang menerima Islam di tempat yang berbeda. Makanya kalimat ra'iyah ini yang kita pakai sekarang jadi rakyat. Jadi Indonesia bukan people. Kalau people itu vox populi vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia diktator. Diktator mayoritas. Makanya khilafah dan ikhwanul muslimin gak cocok di negeri ra'iyah. Juga bukan PKI. PKI itu komunis. Komunis itu proletar. Begitu dia banyak, dia diktator proletariat. Cocok. Nah inilah konsep ro'iyah ini sebenarnya luar biasa, yang tadinya nggak dikenal. Nah ro'iyah ini kalau ketemu dengan ro'iyah yang lain, apa yang harus dilakukan? Ya harus bersekutu, saling paham. Maka lahir konsep musyarakah, yang sekarang dikenal dengan istilah masyarakat. Kan masyarakat ini konsep musyarakah, saling mengisi dan berbeda-beda. Kiai sholat, yang ngisi sarungnya ya Cino. Maka kiai nggak boleh marah sama Cina ini pergi, kiai ini udah. Loh, ini konsep musyarakah. Unwahas ini bikin sekolahan, bikin perguruan tinggi, bikin masjid. Tapi masjid itu tumpuan pasir sama besi, tapi nggak bisa ada kalau nggak ada semen. Itu hasil industri. Maka kiai tidak boleh anti industri. Karena apa? Tanpa industri, apa yang jadi kelengkapan sholat tidak jadi. Loh ini kan konsep musyarakah. Makanya kita menggunakan bahasa masyarakat. Nah kalau kemudian mau ngambil keputusan bersama, apa yang harus dilakukan? Ya harus musyawarah. Masuk konsep wasyawirhum fil amri yang tadinya di dalam Al-Quran menjadi konsep hidup bersama musyawarah. Nah musyawarah ini mau apa? Ya ikutlah lembaga musyawarah. Karena ada lembaga permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, majelis. Nah itu mensepakati apa? Ya monggo. Mau jadi bupati yang daftar ke KPU, mau jadi DPR daftar ke KPU, mau jadi rektor daftar ke Senat. Kan ada lembaganya masing-masing. Setelah daftar ya, kalau mau jadi bupati ya cari teman yang banyak. Kalau temannya nggak banyak ya beli, udah gitu aja. Lo kan, lo tepu, oh nggak usah suka-suka. Lo ini konsep masuk konsep musyawarah. Nah karena yang nata itu semua adalah para wali, maka teritorinya nation state-nya disebut wilayah. Masuk konsep wilayah. Wilayah itu ada karena konsepnya para
wali, teritori, wilayah. Lah itulah yang jadi NKRI. Nah, Nahdlatul Ulama itu di situ. Makanya namanya NKRI, pemilik wilayah ini ya harus dipertahankan. Makanya Mbah Hashim perang melawan company itu karena apa? Ini mengganggu wilayah yang di situ adalah tempatnya kaum muslimin bisa hidup dengan beraneka ragam suku, bangsa dan agama yang disebut apa? Darun Islam, negerinya kaum muslimin. Loh. Jadi makanya tidak menyebut Darul Islam, tapi negerinya kaum muslimin. Nah, itu harus dipertahankan. Nah, cara mempertahankan gimana? Ya persatuan. Maka Mbah Hashim menerima traffic tinggi, menjadi lampu merah dari para ulama, berdirilah MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Itu kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi yang lain baru mari kita bangun kerukunan di 212. Mbah Hashim sudah duluan ketua MIAI. Bahkan Mbah Hashim sudah ketua Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi. Sampai akhirnya dengan konsep itu masuk apa? Ya Sumpah Pemuda masuk apa? Ada persatuan. Jadi menjadi nation state, menjadi Indonesia landasannya banyak, dan agama yang dibawa Mbah Hashim menjadi agama yang inklusif, menerima perbedaan itu karena konsep ra'iyah. Coba kalau konsepnya muslim kafir gitu, kayak yang sekarang anak-anak kafir itu, yo tawur ora ono enteke. Itu yang terjadi di Yaman, itu yang terjadi di Suriah, itu yang terjadi di Afghanistan. Konsepnya masih asyidda'u alal kufar, bukan ruhama'u baik. Nah, ini loh yang terjadi. Nah, itu makanya konsep ra'iyah ini dipegang. Nah, setelah itu kemudian persiapan bagaimana terjadi kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu konsensus bersama. Maka konsensus bersama diperjuangkan pakai Pancasila. Karena apa? Karena konsepnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang di situ beda dengan Arab. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka Pancasila. Nah, memperjuangkan Pancasila ini kan berarti memperjuangkan pembentukan nation state. Maka di situ ada dokurit suzun bitu syakai, ada dokurit suzun bi ingkai, panitia persiapan kemerdekaan. Tuhan tidak pernah ditinggal. Maka yang pertama ketuhanan. Setelah ketuhanan, yang masuk berikutnya adalah urusan manusia, karena urusan dunia ini nggak ada yang jauh dari urusan manusia. Ada kursi juga karena bokong manusia. Ada jalan raya karena kaki manusia, semua manusia. Bahkan pengajian ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama bunga. Tapi kenapa bunga ada di sini? Karena ada mata manusia. Kenapa ada pabrik pempes? Karena ada manusia. Kenapa ada pabrik bekel? Ya karena gigi manusia. Maka manusia jangan lupa bahwa di atas itu semua ada Tuhan. Prinsip ketuhanan itu apa? Prinsip itu sederhana. Manusia mau melakukan apapun boleh. Sampai bikin negara, bikin pabrik apa? Lipstick, bikin pabrik apa boleh. Yang diminta Tuhan cuma satu, akui. Nggak akan ada pabrik lipstick kalau tidak ada bibir yang dibikin oleh Allah. Nggak ada pabrik bekel kalau nggak ada gigi yang dibikin oleh Allah. Mau punya istri yang banyak, cantik semua boleh. Tapi itu nggak akan pernah terjadi kalau nggak ada burung yang dibikin oleh Allah. Cuman gitu, nilai manusia dan ketuhanan batasnya di situ. Manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan. Nah, ini yang diperjuangkan oleh Mbah Wahid sudah. Tanpa persatuan nggak bisa, manusia nggak bisa mandiri. Nah, konsep persatuan itu hanya bisa terjadi kalau ada egalitarianisme. Apa itu egalitarianisme? Kesetaraan dalam sikap hidup bersama-sama lah. Konsep kesetaraan hidup bersama-sama itu kalau Islam memperkenalkan ra'iyah, maka pelandasan kebersamaannya adalah kerakyatan. Hanya sikap hidup berbeda, saling bertanggung jawab yang bisa menerima perbedaan. Nah, itulah konsepnya kayak kerakyatan. Tapi kerakyatan itu gak mudah, butuh didikan hati yang kuat, butuh hati yang luas, yang penuh nilai ketuhanan. Hati itu adalah hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah.
Itu pun butuh kebijaksanaan. Jadi gubernur Jawa Tengah, asalnya kota Semarang, yang diurusi cuman kota Semarang tok, itu namanya bijaksini. Jadi presiden asalnya Jakarta, yang diurus Jakarta tok, itu bijaksini. Kebijaksanaan itu pun harus dimusyawarahkan, itu pun harus ada perwakilan, baru tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang diperjuangkan oleh Mbah Wahid Hasyim. Untuk apa? Meneruskan konsep ra'iyah, musyarakah, musyawarah, sampai terbentuk majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Itu ada dalam dokurit suzun bitu syakai, dokurit suzun biin kai. Mbah Wahid ada di situ, kan gitu. Nah di eranya Gus Dur ini beda lagi, karena apa? Nation state sudah terbentuk, landasan kenegaraan juga sudah terbentuk. Gus Dur tinggal nerusin. Nah Gus Dur nerusin, ya konstitusi dipegang, konsep inklusif ra'iyah musyarakah ya dipegang. Cuman kan kemudian Gus Dur ketika jadi presiden, dunia sudah berubah. Tapi karena kiai-kiai itu suka khol kayak begini, menceritakan masa lalu, maka ketika dunia berubah, bahkan pasca terjadinya perubahan kapitalisme ke developmentalism, dunia sudah berubah secara agama. Santri aman. Karena apa? Karena konsep inklusif dari awal itu. Perubahannya ada di mana? Pasca Megatrend 2000 yang ditulis oleh John Naisbitt, kemudian ada gagasan besar yang namanya Clash of Civilization yang ditulis oleh Samuel Huntington. Kan orang sekolah kan mesti ingat itu. Clash of Civilization, pertempuran timur barat antara Amerika sama Cina, ujungnya Taoism melawan Anglo-Saxon. Negara-negara yang tidak punya jangkar agama kok panik semua. Panik ini, kalau nggak punya kaki agama, dia nggak bisa terlibat dalam clash masa depan. Maka beberapa negara investasi di dunia agama, merawat kembali agama. Tapi mau bikin agama baru nggak mungkin. Akhirnya apa? Recycling produk agama yang sudah lewat, direkparasi ulang, tawarkan ke pasar. Nah agar pasar bisa menerima produk recycling, pasar ini harus dibikin ahistoris. Sejarah dihilangkan, maka harus ada kembali pada Quran Sunnah, kembali kepada perjanjian lama. Ini kan sebenarnya menghilangkan turos, menghilangkan sejarah yang sangat panjang. Santri nggak bisa, karena santri tahu sejarahnya. Oh ini produk recycling, oh ini enggak. Nah bagi yang kehilangan histori, ya pasti dia terima, oh ya ini produk baru, padahal ini produk lama. Itu kan sebenarnya teori black market. Cuman celakanya ini black market religion, pasar gelap agama. Nah itu yang kita alami. Makanya sifat inklusifnya Gus Dur bisa membendung ini semua, dan santri bisa membendung itu semua. Ini di dalam akhirnya negara selamat ketika ada Arab Spring, sana jebol semua karena kehilangan turos, sini masih aman. Santri semua ngomongin NKRI harga mati, awas bahaya laten Wahabi. Untuk santri itu sesungguhnya apa? Membentengi yang namanya nation state. Karena begitu nation state ini geser, kelompok baru yang ahistoris akan masuk, seperti Ikhwanul Muslimin, seperti Hizbut Tahrir. Dia mengulang atiullah, mari taat kepada Allah. Semua orang tergiur untuk ikut kembali taat kepada Allah. Wa atiur Rasul, semua orang suka mari taat kepada Rasul. Tapi begitu gagasan berikutnya adalah wa ulil amri. Begitu wa ulil amri minkum, dia sudah telat membentuk nation state. Karena semua negara, semua tempat sudah ada nation state. Makanya dia menjadi musuh semua negara. Lah itulah makanya Islam pernah menjadi landasan pergeseran mau membentuk negara baru di setiap nation state yang sudah ada. Kenapa Indonesia selamat? Karena Indonesia punya turos, ada Nahdlatul Ulama, ada Gus Dur, ada Kiai Wahid ini loh. Jadi jangan salah. Makanya santri tidak pernah lupa khol, juga merawat bangsa dan negara. Yang tadinya doa dikumpulkan di alun-alun, pasar bergerak, ekonomi berputar, kerukunan terjaga, NKRI yang berbeda tetap utuh.
Ada selawat, kumpul di alun-alun bersama-sama merawat negara, rakyat dirawat, ekonomi dirawat, kerukunan terjaga, makam-makam dirawat, dijaga, bikin kumpul. Yang penting jangan bikin makam baru, kan gitu aja. Yang penting jangan suka bikin makam palsu. Kenapa? Karena membentuk nation state ini sejarahnya ada. Ya maaf, kadang ada orang-orang yang tidak ikut membentuk nation state, tapi karena pengen menjadi bagian dari seolah-olah mereka bikin nation state, maka mereka membangun sejarah, termasuk bikin makam baru itu kan sebenarnya untuk itu. Agar mereka punya klaim bahwa mereka juga terlibat dalam pembentukan nation state lah inilah. Makanya jangan kaget sampean kalau kemudian punya Unwahas saja baru-baru ini. Yang lain sudah punya lama perguruan tinggi. Kenapa NU baru punya belakangan? Nah, duitnya habis. Punya ayam dikit khol, mati dipotong. Punya uang dikit iuran mulutan, duitnya habis. Makanya, tapi negara tertata, negara terjaga karena ruang konflik yang paling pelik dalam wilayah agama dijaga oleh Nahdlatul Ulama. NU menjaga ruang di mana konflik yang paling rentan adalah konflik agama, dan kita bisa jaga di situ. Makanya nation state terjaga, agama terjaga, dan itulah kalau dalam bahasa perfilman ini Three Musketeers ini. Three Musketeers. Ini trio. Ini. Nah, mungkin nanti akan muncul berikutnya dengan gayanya masing-masing. Karena masa depan bangsa dan negara ini masih panjang. Ada bonus demografi, ada bonus apa. Nah, ini harus terus dijaga. Maka Nahdlatul Ulama nggak pernah melupakan, dijaga, cerita dijaga. Kalau Amerika cara menjaganya lewat film, kita lewat khol. Amerika menjaga sejarahnya lewat film, mulai Wild Wild West sampai The Last of the Mohican diceritakan. Kalah di Vietnam dia bikin Rambo 1 sampai 6. Kalah dengan terorisme bikin 12 Strong. Kalah di Irak bikin Hot Shot 1 sampai 2. Cina juga merawat bangsanya lewat film hari ini. Mulai dari Wong Fai Hung sampai Sun Gokong dia dijaga. Mulai dari ular putih sampai ular hijau. Jepang juga merawat semangat Bushido samurai sampai Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia walaupun telat-telat dikit menjaga keutuhan bangsanya dengan si Upin dan si Ipin, udah gitu aja. Si Upin dan si Ipin biar gak ribut sama anak-anak Cina dikenalkan Mei Mei. Biar gak ribut dengan anak-anak India kenalkan Jarjit. Biar gak ribut dengan anak Indonesia kenalkan Susanti. Ada caranya masing-masing. Drama Korea dengan drakornya. Dan di situ nanti pada akhirnya adalah produksi akan berbalik, karena produksi sebuah negara harus ada konsumsi. Konsumsi terbesar konsumsi dalam negeri. Nah, konsumsi dalam negeri berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara, itu pasti Unwahas akan gagal kalau tidak mampu membangun rasa cinta pada bangsa dan negara. Ya kan? Saya ini generasi 90-an. Konser terbesar di dunia waktu itu Metallica ada di Moskow, 6 juta penonton, dan semua mengatakan ini nggak akan pernah disaingi. 6 juta penonton, bahkan Woodstock kalah. Tiba-tiba ada corona, kalah sama BTS. Sekali konser 100 juta orang yang nonton, seminggu 4 kali. Saya hitung selama setahun duit masuk ke Korea lewat BTS 2.500 triliun. Cina yang udah siap dari awal, begitu coding algoritma internasional disepakati, dia daftarkan hurufnya, sehingga dia bisa lawan Amazon pakai Alibaba, dia bisa lawan Facebook pakai QQ Ren, dia bisa lawan WhatsApp pakai WeChat. Kita nggak bisa daftar karena kita ribut, huruf mana yang mau didaftarkan? Pakai huruf Jawa, Sunda nggak mau, pakai nggak mau, akhirnya ABCD, algoritmanya sama, jadi kita nggak akan pernah bisa punya ketahanan data. Coba pakai huruf Jawa walaupun sementara gitu, bel ketes, orang nggak tahu. Duh, ini penting, nanti Unwahas juga mesti bahas ini, karena kita punya ketahanan digital, bukan cuma ketahanan pangan. Cina hari ini menguasai dunia karena apa? Punya algoritma tersendiri, walaupun bermasalah karena gandum nggak bisa didownload, babi nggak bisa didownload, dia harus tetap ditanam. Lah ini makanya saya tadi ngusulkan sama Pak Ketua Yayasan ini, bikinlah fakultas ketahanan pangan gitu.
Nggak semuanya harus pertanian, ketahanan pangan. Karena Indonesia itu pangannya macam-macam. Kalau sana kan cuman nasi, gandum. Sini bisa telo, bisa porang, bisa macam-macam. Itu ketahanan pangan lainnya. Jadi 3 hal ini adalah inspirasi, pondasi meletakkan bagaimana bangsa ini harus bergerak ke depan di era pertarungan global. Karena semua negara sekarang sudah bersaing dalam era pertarungan global. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membanggakan mereka-mereka yang sudah pergi mendahului kita. Ada Mbah Hashim, ada Kiai Wahid, ada Gus Dur, dan mungkin nanti ada penerus-penerus yang lain. Kita doakan lahirlah dari Universitas Wahid Hasyim ini penerus-penerus masa depan bangsa dan negara. Al-Fatihah.